wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan aku Nur Hikmah dari kelas PGSD 3I. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengevakuasi dan membalut luka. Nah, pada kesempatan ini kita akan menghadapi sebuah kasus di mana si korban ini mengalami patah tulang pada kakinya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita terlebih dahulu mengetahui apa saja alat dan bahan yang kita perlukan untuk menangani si pasien tersebut. Nah, yang pertama kita memerlukan kotak P3K jika si korban ini mengalami luka luar dan mengalami pendarahan. Tentunya kita akan membersihkannya dengan alat-alat yang ada di kotak P3K ini, seperti ada alkohol, ada obat merah, ada perban, ada Hansaplast, dan ada gunting. Nah, selanjutnya kita berpindah ke alat untuk melakukan tindakan pembidayaan. Nah, dua alat ini sangat penting untuk menindaklanjuti seorang korban yang mengalami patah tulang, karena kita akan melakukan pembidayaan kepada korban tersebut dan kita akan menggunakan dua alat ini. Nah, apa sih dua alat ini? Nah, yang pertama ada spalak. Nah, spalak ini pada umumnya terbuat dari kayu, namun jika hanya kita kondisikan apabila kita berada dalam keadaan yang terdesak atau tidak memiliki alat untuk melakukan pembidayaan, kita bisa menggunakan pelapisan, ranting, dan kardus. Nah, kali ini akan menggunakan kardus untuk percobaan ini. Dan kita memerlukan tiga spalak, dan ini adalah mitela, di mana pada umumnya mitela ini berwarna putih yang sering digunakan oleh teman-teman medis. Tapi jika kita tidak memiliki mitela yang seperti halnya secara umum digunakan oleh teman-teman medis, kita bisa menggunakan kain yang bisa mengikat. Intinya kain ini kuat untuk mengikat si spalak ini. Dan kali ini kan tiga kain untuk melakukan pembidayaan kepada si korban. Mungkin langsung saja kita menuju ke proses bagaimana cara untuk mengevakuasi, bagaimana cara untuk membalut luka si korban yang mengalami patah tulang. Oke, next. Baik teman-teman, kita menuju ke langkah-langkah bagaimana cara untuk mengevakuasi dan bagaimana cara untuk melakukan pembalutan luka pada pasien yang mengalami patah tulang. Nah, yang pertama kita harus memindahkan si pasien ya dari tempat kejadian. Contohnya pada tempat kecelakaannya kita pindahkan sehingga kita lebih memudahkan untuk bagaimana cara kita untuk menangani dan bagaimana cara untuk kita sehingga si pasien ini bisa lebih nyaman. Nah, yang kedua kita harus mengecek apa saja luka yang dialami oleh si pasien, dan kita cek apakah si pasien tersebut siuman atau tidak. Nah, jika pasien telah siuman dan kita menemukan sebuah luka di kepala dan kakinya juga patah, maka kita akan terlebih dahulu menangani kepala yang berdarah atau kepala mengalami pembocoran, karena kita akan mengutamakan mana yang berkaitan dengan nyawa si pasien. Nah, kali ini kita akan menangani si pasien yang tidak mengalami luka selain mengalami patah tulang pada kakinya. Nah, contoh ini si pasien mengalami luka atau patah kaki pada betis yang ada di sini. Kita akan melakukan pembidayaan pada pasien. Pertama-tama kita harus mengambil yaitu mitela atau pengikat, dan kita letakkan di bawah kaki yang patah, namun kita harus perlahan untuk mengangkat kaki yang patah tersebut. Contohnya seperti ini, kita angkat dengan perlahan dan kita masukkan mitela ini, dan kita ambil stalak ini, kita kondisikan. Sebenarnya dalam proses pengevakuasian atau penanganan sebuah pasien kita memerlukan 3 orang untuk menyiapkan alat-alat atau bahan. Namun jika kita mendesak kita sendiri, maka kita kondisikan bagaimana cara kita untuk lebih gampang untuk menolong si pasien tersebut. Nah, kemudian kita masukkan stalak ini dan kita eratkan. Ingat ya teman-teman, kita harus ukur bagaimana panjang stalak ini. Kita harus melewati 2 sendi, di mana di sini
pergelangan kaki adalah sendi di antara lutut. Nah, sebelum kita mulai, ini ada proses cara pengikatan dalam pembidayaan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini proses bagaimana cara kita untuk mengikat. Kita ikat sekuat mungkin ya teman-teman, agar stalak ini tidak bergeser atau tidak bergerak. Nah, setelah kita ikat, kita rapikan ya teman-teman, kita selipkan. Dan hasilnya ya seperti ini proses pengikatan pada pembidayaan. Setelah kita ikat, kemudian kita lakukan hal yang sama pada, terserah mau di atas terlebih dahulu atau mau di bawah, terserah Anda. Saya lupa tadi, ini spalak yang satunya biasanya digunakan seperti ini fungsinya. Kita masukkan seperti ini agar kita lebih memudahkan memasukkan mitela ini ke kaki si pasien seperti ini. Dan kemudian tinggal kita tarik seperti itu teman-teman, dan kita lakukan hal yang sama untuk pengikatan. Kita perlahan untuk mengangkat, untuk mengondisikan. Jika ikatan kita kurang erat, kita kondisikan teman-teman seperti ini, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini namanya pembidayaan yang dilakukan oleh sebuah pertolongan pertama terhadap korban patah tulang. Nah, ini hanyalah tindakan sementara. Jika kita ada di luar, kita menemukan teman kita mengalami patah tulang, kita bisa melakukan hal tersebut pada mereka. Mungkin itu saja dari aku. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.